Ini dunia baru. Para kiai pakai peci putih buatan Cina. Ini dunia baru yang di zaman Rasulullah tidak seperti itu. Arab ya Arab, Eropa ya Eropa, Cina ya Cina. Sekarang tidak bisa. Kita pakai baju, kalau baju Madura mahalnya luar biasa karena tenun. Akhirnya kemudian para santri putri pakai kerudung buatan Cina. Kainnya namanya kain Paris, 15.000 selembar. Ini dunia baru. Dunia baru, ini dunia yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Rasulullah itu sahabat waktu pindah ke Madinah ketemu orang Cina aja kagetnya luar biasa. Ya Rasul, apa? Saya ketemu di Mekah nggak ada, nah terus di Madinah ada. Siapa? Orang kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 12. Boh itu Cina. Makanya utrubul ilma walau bisin. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina. Maka makamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Tiongkok makamnya. Jadi makanya ini umat Nabi Muhammad ini umat akhir yang ketemu dengan semua unsur di dunia, yang nggak bisa pisah. Mau kita mau apa? Pisah. Saya kesini pakai pesawat, naik dari Surabaya sampai Sumeneb. Kemudian dari Sumeneb ke sini pakai Alphard buatan Jepang dari Toyota. Ada orang bilang saya yang paling murni Kiai sekarang apa? Minumnya air kelapa. Minum air kelapa pun tidak murni karena arit untuk memecah kelapa ini dari Permobil. Permobil buatan Jepang. Dunia sekarang umat Islam kalau mau hidup paling murni tinggal satu. Apa? Kalau ada hujan kita buka mulut. Tinggal itu yang paling murni. Jangan pakai ciduk karena ciduk itu buatan Cina. Jangan pakai wadah. Lu ini lu nggak bisa. Ini manusia baru, dunia baru Islam, dunia baru kaum muslimin. Maka sekarang sudah tidak bisa lagi sok-sokan. Bank haram sudah nggak bisa. Kalau kita mengatakan bank haram, seluruh kaum muslimin Indonesia dosa semua. Karena umat Islam Indonesia pakai uang. Uang itu keluaran bank, bukan KUD. Pergi haji nabung di bank, baca Al-Quran sebelum dicetak dan dibeli oleh negara, percetakan Quran utang bank. Jadi ini dunia baru. Makanya kita santri ini adalah santri di dunia baru. Sampean ini orang-orang baru, manusia milenial. Sudah manusia milenial, kita ini umatnya Nabi terakhir, Nabi yang jangkauannya rahmatan lil alamin, umat Nabi terakhir. Itu kan kita dipajari kan, Nabi terakhir kan, Adamun Idris Nuhun Hutuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Dagoya. Lu kan itu Nabi terakhir. Nabi terakhir ini Nabi paling rumit luar biasa. Sampai nggak kebayang, Nabi Adam ini Nabi pertama, nggak rumit. Umatnya baru sekampung, belumlah baru sekeluarga. Makanya masalahnya cuma masalah nggak mau nikah sama pasangannya, itu aja ribut. Orangnya juga baru sejenis, gede-gede gitu aja. 60 dirok, sak dirok segini, berarti 60 dirok sekitar 55 meter. Makanya kadalnya zaman Nabi Adam gedenya sak dinosaurus. 60 dirok, besar Nabi Adam itu. Nabi Adam itu bukan kecil-kecil. Jadi yang mampu menjelaskan kenapa kadal zaman Nabi Adam besar-besar, Nabi Adamnya 60 dirok, sak dirok segini. Bukan diroknya orang Madura. Kalau diroknya Madura seperempat meter, diroknya orang sana hampir 1 meter, besar. Apalagi kalau diroknya Nabi Adam, wah itu berarti berapa ratus meter jadinya.
Sungai-sungai Madura itu begitu Nabi Adam duduk macet. Besar Nabi Adam itu. Hidupnya baru sekampung, nggak usah dibayangkan celananya seberapa gede. Itu hidup Nabi Adam. Nabi Idris umatnya baru sekampung. Nabi Nuh umatnya baru sekampung, satu suku kecil. Dan mainnya juga nggak jauh, mainnya paling di sekitaran Arab sana. Terlempar jauh karena ada banjir. Umatnya Nabi Ibrahim baru Mesir sama Filistin, belum sampai. Umat Nabi Ibrahim ke Kangean itu belum sampai, apalagi ke Sampang belum sampai. Umatnya Nabi Musa baru sampai Filistin, Mesir. Umatnya Nabi Isa baru sampai Romawi. Umatnya Nabi Muhammad sampai Madura begini. Nabi Muhammad ketika jadi nabi, manusia itu sudah sampai mana-mana dan sudah berubah. Bentuknya sudah tidak satu, bentuknya sudah berbeda-beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwimnya sudah macam-macam. Ahsani taqwim Arab cantik ganteng, ahsani taqwim Eropa tinggi besar rambutnya merah, ahsani taqwim Afrika hitam gosong kayak kopi. Aksani takwim Cina tembem-tembem sipit. Aksani takwim Indonesia Madura ya pesek-pesek begini. Ini umat Nabi. Makanya Rasulullah cuma dipesan sama Allah apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian itu sudah berbangsa-bangsa dan sudah bersuku-suku, maka kalian harus saling pengertian. Lu ini makanya anak umat Nabi itu disuruh pengertian gitu aja. Makanya umat Nabi Muhammad ini seluruh bekalnya hampir bekal masa lalu semua. Jadi untuk menjadi makhluk milenial, Nabi Muhammad ini bekalnya masa lalu semua. Bekal sholat itu bekal masa lalu. Kenapa? Karena sholat itu nggak boleh ngadep kemana-mana selain ke kiblat. Kiblat itu Ka'bah di sana. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Di situ ada apa? Ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu tanda pertama manusia turun ke muka bumi, namanya Nabi Adam turun ke situ. Jadi Nabi Adam itu alien. Penduduk langit sana, bukan penduduk bumi. Yang penduduk asli bumi ya sapi itu asli bumi, monyet asli bumi, manusia bukan, dia penduduk langit. Nah kita disuruh ngadep Ka'bah agar kita nggak lupa bahwa kita ini turunan alien, bahwa kita nanti akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita ini nggak boleh lupa, kita ini penduduk langit, maka suruh ngadep petilasan pertama manusia tuh turun, itu makom pertama. Makanya kita ini terbaik. Sama sapi sampean lebih baik, sama kambing mulut kita lebih baik. Kambing dari dulu mulutnya cuma 2 bunyinya, kalau lapar mbak kalau pengen kawin mbak itu udah dari dulu nggak pernah berubah. Tapi karena manusia itu terbaik, mulutnya bisa apa saja, nirukan kambing, nirukan sapi, nirukan cicak bisa. Bahkan mulut manusia itu nggak bunyi, bisa ngomong. Mulut manusia ini aksani takwim. Tangan manusia terbaik aksani takwim. Dia bisa cewek, bisa utek-utek kupil, munyok nggak bisa, monyet. Bahkan ini bisa ngomong. Tangan ini tidak dipakai ngomong, tapi bisa berfungsi untuk ngomong. Kalau lagi kampanye, tahu lah ini presiden nomor 1. Kalau 2 gitu. Kalau kita lagi emosi, kalau bilang jelek, kalau bilang bagus, kalau mengutarakan cinta, ini namanya aksani takwim, bentuk terbaik. Lah itulah. Nah setelah bentuk terbaik itu kita disuruh agar gak lupa
bekal masa lalu nengok Ka'bah sehari 5 kali. Setelah itu dibekali apa umat Nabi Muhammad untuk menjadi makhluk masa depan, karena makhluk yang ketemu berbeda-beda, suruh haji. Haji itu nengok apa yang terakhir? Nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dulu Nabi Adam turun itu dipisah sama Siti Hawa selama 200 tahun. 200 tahun dalam keadaan rindu, sakitnya luar biasa. Makanya anak manusia itu paling sakit dalam hidupnya adalah sakit rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia diuji pertama kali ujian rindu. Nggak ada yang lebih sakit dari rindu, Yai. Makanya hati-hati kalau santrinya sudah mulai rindu. Iya, kalau kiainya yang rindu ya silahkan. Kalau santri rindu digundul. Rindu Nabi Adam berhari-hari cuman jalan-jalan sana sini. Kenapa nggak tahan dengan rindu? Makanya orang kalau rindu ya kesana kesini gitu. Nggak enak, sakit gigi disuntik sembuh, udunan gitu bawa ke puskesmas sembuh. Tapi kalau rindu obatnya apa? Nggak ada, hanya ketemu dengan yang kita rindukan. Itu rindu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Makanya bahasa Arab rindu yang sangat mengakut itu pakai bahasa hamkon. Hamkon itu rindu yang sudah tidak bisa ditahan, makan nggak enak, aja nggak keluar. Itu hamkon. Lah ketika rindu itu Nabi Adam sudah nggak tahan. Hawa, wah, tiba-tiba ada suara, Adam. Hawa datang, ternyata Siti Hawa lagi di atas bukit, lagi duduk. Adam, kerong Kak. Nabi Adam naik lari, Siti Hawa turun, tarik sarungnya, Siti Hawa turun. Nabi Adam, Hawa, jangan turun kamu. Kenapa? Kerong Kak. Udah kamu di situ, jangan turun. Kenapa? Kalau kamu sampai turun ke sini, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki, nggak enak. Nabi Adam naik, akhirnya naik. Kalau film Madura gitu ya, hamko hamise lalu. Akhirnya apa? Berpelukan. Nah, pelukan pertama itu ditandai dengan Jabal Rahmah. Itulah tugu cinta pertama di muka bumi. Dan dari situ anak manusia berubah, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Makanya umat Nabi Muhammad yang akhirnya sungguh nengok itu biar gak lupa. Mau jadi Cina ya dari situ, mau jadi Arab ya dari situ, mau jadi Afrika ya dari situ, mau jadi Madura ya dari situ. Jadi ada darah yang sama di antara seluruh manusia di muka bumi. Itulah prinsip dasar yang disebut para ulama ukhuwah basyariyah.